Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya Allah masih beri kita kesempatan ya pada hari ini ya, kita untuk belajar. Salat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penegak risalahnya. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama ya. Belajar bersama dengan tema umroh mudah, umroh mengubah gitu ya. Seperti itu. Kenapa sih umroh itu dikatakan mudah gitu ya? Kenapa umroh itu mengubah gitu ya? Mungkin yang kita pahami sekarang, umroh itu adalah ibadah yang mahal gitu ya, yang harus mengeluarkan banyak uang. Kalau hanya itu bayangan kita, rasanya susah gitu ya, rasanya sulit gitu ya. Tapi ketika kita pahami perintah Allah gitu ya, maka kita akan berupaya untuk bagaimana caranya agar itu menjadi mudah gitu ya. Yang kita akan mengupas pada kesempatan kali ini gitu ya, itu tentang langkah-langkah sukses tanpa sulit untuk mendapatkan umroh yang mudah itu. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah mengkaji ayat-ayat dan hadis gitu ya, terutama di tema haji, umroh gitu ya, serta segala yang terkait dengan keduanya, dari akar perintahnya, cara mudahnya, dan potensi hasil-hasil serta perubahan-perubahan besar yang bisa ditimbulkan dengannya. Karena ayat dan hadis adalah uluran tali pertolongan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullahi wa hablullahil mamdudu minas sama'i ilal ardh. Kitabullah Al-Qur'an, ia adalah tali Allah yang dibentangkan dari langit sampai ke bumi. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Barang siapa yang berpegang kepadanya dijamin tidak rugi dan gagal. Bagaimana akan gagal orang yang ditolong oleh Allah? Dalam sabdanya ya, Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah kalian semua, sesungguhnya Al-Quran ini ujung tali satunya ada di tangan Allah, dan ujung lainnya ada di tangan kalian. Peganglah ia dengan kuat, maka sungguh kalian tidak akan binasa dan tidak akan sesat setelahnya selamanya. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama itu ternyata kita adalah mengkaji ayat-ayat dan hadis gitu ya. Dia mengkaji ayat dan hadis nabawi dengan niat menjadi yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bagaimana ketika kita itu belajar di dalam majelis ilmu, niatkan tidak hanya belajar saja, tapi kita juga harus berniat untuk mengajarkannya pula. Balighu anni walau ayah. Dalam sabda Rasulullah ya,
sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, mengkaji Islam, iman, dan ihsan menuju kebaikan tak terbatas. Dari Muawiyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi kebaikan tanpa batas, maka Allah menjadikannya faqih, memiliki pemahaman yang mendalam dalam agama. Jadi bagaimana setiap kita itu belajar, gitu ya. Itu kita memohon pada Allah agar Allah itu fahamkan, gitu ya. Agar Allah itu faqihkan, gitu ya. Agar Allah itu fahamkan dengan pemahaman yang mendalam tanpa batas. Itu. Selanjutnya, mengkaji minimal 2 ayat atau hadis setiap harinya, utamanya di setiap pagi di masjid, untuk pegangan, kekuatan, dan kekayaan. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW keluar sementara kami sedang berada di Sufah, tempat berteduhnya para fuqara dari kalangan muhajirin. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang suka pergi ke Buton atau ke Akik, lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta yang gemuk-gemuk, dengan tanpa membawa dosa dan tidak pula memutuskan silaturahim? Maka kami pun menjawab, kami semua menyukai hal itu. Beliau melanjutkan sabdanya, sungguh, salah seorang dari kalian pergi ke masjid, lalu ia mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, adalah lebih baik baginya daripada 2 unta. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta, dan berapapun jumlah untanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi di sini betapa mudah gitu ya untuk kita bisa kaya. Ya. Jadi tadi yang dikatakan ya, belajar 2 ayat ya itu lebih baik dari 2 ekor unta. 3 ayat 3 ekor unta. Padahal harga unta itu berkisar sekitar 30 juta gitu ya. Jadi kalau kita belajar 2 ayat itu ya senilai dengan 60 juta ya. 3 ayat 90 juta ya. Betapa kayanya kita setiap pagi gitu ya seperti itu gitu ya. Dan sangat mudah ternyata. Selanjutnya, membacanya di dalam sholat ayat-ayat yang sudah difahami maknanya dan respon perintah yang ada di dalamnya gitu ya. Agar ia menjadi penolong. Dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah salah seorang dari kalian suka bila ia kembali kepada istrinya akan mendapatkan 3 ekor unta yang sedang bunting lagi gemuk-gemuk? Kami menjawab, ya. Beliau bersabda, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian di dalam sholatnya adalah lebih baik daripada 3 ekor unta yang bunting dan gemuk. Masya Allah. Jadi jangan sepelekan ayat-ayat yang sudah kita pelajari, ayat-ayat yang sudah kita hafal ya, untuk kita bawa di dalam sholat itu ya. Untuk kita bacakan di dalam sholat dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan membaca dengan memaknai gitu ya, dengan memaknai gitu ya, dengan meresapi gitu ya. Selanjutnya ya, kalau tadi yang pertama adalah upaya-upaya untuk bisa mendapatkan kemudahan itu adalah mengkaji ayat. Yang kedua, membuat daftar keinginan-keinginan baik, keinginan baik atau proposal hidup yang bersifat permanen. Tentang apa ya? Tentang bagaimana iman, ilmu, mentalitas, keahlian gitu ya. Dan karya-karya besar yang akan kita torehkan nanti gitu ya, yang sifatnya permanen. Yang tentunya keinginan-keinginan itu, proposal-proposal itu muaranya nanti adalah untuk ketaatan kepada Allah. Ya, yang tadi yang pertama mengkaji hadis, yang kedua membuat daftar keinginan-keinginan baik atau proposal hidup, yang ketiga menyempurnakan toharoh ya, menyempurnakan toharoh atau bersuci. Menyempurnakan toharoh dan meminta takwa bagi dirinya serta kebersihannya ya. Kenapa kita harus menyempurnakan toharoh ya? Karena manusia adalah makhluk yang banyak berbuat dosa ya. Astagfirullahaladzim. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap Bani Adam banyak berbuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang banyak kesalahan dosanya adalah yang bertaubat ya. Jadi manusia itu banyak sekali dosanya ya. Tapi sebaik-baik manusia itu adalah yang ketika dia banyak berbuat dosa itu
Tidak juga banyak pula bertaubatnya ya. Terutama kita harus bertaubat nasuha, jadi setiap kita berbuat dosa kita harus taubat dengan sungguh-sungguh ya, karena di dalam tubuh kita itu banyak sekali dosa-dosanya ya, dosa-dosa yang menyebar di dalam tubuh kita ya. Mulai dari kepala, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, itu penting ya, penting untuk kita menyempurnakan toharoh. Dosa-dosa yang bercokol di dalam tubuh kita itu bekerja dan melakukan kejahatan berupa menyumbat semua saluran kebaikan, serta membebani diri kita dengan beban yang tidak mampu dipikulnya secara terus-menerus tanpa henti 24 jam, hingga kita tidak berdaya melakukan kebaikan. Dan jika ada kebaikan yang bisa kita lakukan, itu pun kita merasa betapa sangat berat. Firman Allah ya, wa wada'na anka wisruk alladzi anqadha dhahrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu ya, dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 2 dan 3. Dan kejahatan terbesar dosa adalah yang menutup dinding-dinding kolbu atau hati sebagai sang raja di dalam tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Betapa tadi yang pentingnya tidak hanya kebersihan toharoh secara fisik gitu ya, secara lahir gitu ya, tapi bagaimana kita juga mensucikan hati kita, membersihkan hati kita ya, membuang penyakit-penyakit dalam hati kita ya. Betapa indah dan besar nilai serta peran syariat toharoh berupa wudhu yang sempurna dalam membersihkan semua dosa-dosa jahat di atas gitu ya. Sebagaimana tergambar dalam sebuah hadis dari Ayub Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu sebagaimana yang diperintahkan dan sholat sebagaimana yang diperintahkan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana ini pentingnya kita itu melaksanakan wudu dan sholat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, dalam sabdanya Rasulullah bersabda, ketika seorang mukmin berwudu ya, dan berkumur, maka keluarlah semua dosa dari mulutnya ya. Jika dia intisar ya, mengeluarkan air dari hidung, maka keluarlah semua dosa dari hidungnya ya. Ketika membasuh muka, keluarlah dosa dari mukanya gitu ya. Kalau ketika kita membasuh tangan gitu ya, keluarlah dosa dari tangannya, dan seterusnya sampai kaki gitu ya. Maka Allah mencintai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Yang keempat ya, tadi ya upaya-upaya untuk bisa mudah gitu. Yang pertama adalah mengkaji ayat. Mengkaji ayat, yang kedua adalah membuat daftar keinginan-keinginan baik gitu ya. Yang ketiga menyempurnakan toharoh, dan yang keempat adalah menjadikan sholat sebagai penolong. Menjadikan sholat sebagai penolong. Di sini jadi pentingnya gitu ya. Jadi kita tadi setelah toharoh dengan benar gitu ya, sholat pun juga harus dengan benar gitu ya. Karena sholat itu sebagai wasilah juga untuk menolong gitu ya, dan menetapkan tempat khusus di rumahnya kan. Jadi ya upaya-upaya mudah tadi, yang pertama adalah mengkaji ayat, yang kedua adalah membuat daftar keinginan gitu ya, proposal hidup, yang ketiga adalah menyempurnakan toharoh, yang keempat adalah menjadikan sholat sebagai penolong, dan menetapkan tempat khusus di rumah ya, di rumah kita itu ya, ada tempat khusus untuk beribadah gitu ya, untuk melaksanakan sholat gitu ya, untuk melaksanakan tilawah gitu ya. Kenapa ya? Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memperjuangkan hajat dan kehendaknya
dengan penuh kesabaran dan memperdayakan sholat sebagai wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Gitu ya. Jadi melaksanakan sholat jangan sampai hanya dalam rangka mengumpulkan kewajiban saja gitu ya, tapi kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah gitu ya, dan jadikan sholat sebagai penolong ya. Ketika sholat itu ditegakkan dalam keluarga, maka Allah akan pasti gitu ya, kita harus meyakini, maka Allah itu akan pasti mencukupi rizki atau segala kebutuhan kepada keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi sholat itu bukan kebutuhan Allah, sholat itu adalah kebutuhan kita. Bukan Allah mencari rizki atas kita, tapi kita itu yang meminta rizki kepada Allah. Maka kita harus bersabar saat sholat gitu ya. Bersabar di sini maksudnya adalah kita sungguh-sungguh bersabar, tidak terburu-buru gitu ya. Sholat dengan khusyuk, sholat dengan tumakninah gitu ya. Bahkan Allah menurunkan harta sebagai penopang tegaknya kehidupan adalah untuk menegakkan sholat gitu ya. Jadi harta kita yang kita miliki gitu ya, banyaknya harta yang kita miliki itu salah satunya adalah untuk menopang agar kita bisa menegakkan sholat gitu ya. Segala urusan, hajat, permintaan telah Allah sanggupi untuk dipenuhi bagi setiap hamba ketika sholat gitu ya. Ya Masya Allah ya. Ya. Qala Allah Ta'ala wali abdi ma sa'ala. Dan pasti menjadi milik hambaku apapun yang ia minta kepadaku. Jadi apapun yang kita minta itu Allah punya gitu ya. Jadi hanya Allah yang punya, maka kita meminta kepada Allah. Rasulullah menjadikan sholat 2 rakaat sebagai ikhtiar solusi setiap ada persoalan yang membuat risau hati dan pikiran. Jadi beginilah Rasulullah mencontohkan gitu ya. Jadi ketika Rasulullah itu risau dalam persoalan, solusinya sholat 2 rakaat. An Hudzaifah taqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dari Hudzaifah berkata, adalah sunnah Nabi, apabila beliau dibuat risau oleh suatu perkara, maka beliau segera sholat. Nah ini patut kita contoh. Jadi ketika kita risau, kita galau dengan suatu masalah, maka bersegeralah kita sholat gitu ya, memohon kepada Allah agar dimudahkan. Dalam bacaan surah Al-Fatihah ada pendelegasian penuh pada Allah yang mampu melakukan segala sesuatu untuk kita, dan ada jaminan apapun perubahan yang kita minta, Allah menjamin pasti menjadi milik kita. Langkah yang kelima ibu-ibu yaitu meraih sholawat Allah atas kita ya, dengan kita memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat adalah amal istimewa gitu ya, karena ia satu-satunya amalan yang tidak saja Allah perintahkan kepada hambanya, tetapi Dia, Allah, juga mencontohkannya. Allah berfirman ya, Innallaha wa malaikatahu shollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di sini ya, bersolawat itu artinya ya, kalau dari Allah berarti pemberian rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad.
Sedangkan salam gitu ya, artinya keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya. Karena dengan merangkaikan salam dengan sholawat, maka kita pun mendapatkan apa yang kita inginkan dan terhapuslah apa yang kita takutkan. Ya, dalam sabda Rasulullah, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Ya. Yang selanjutnya gitu ya, setelah tadi memperbanyak sholawat adalah memperbanyak istighfar dan taubat nasuha. Dari Al-Aqrar Al-Muzanni yang merupakan sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullahi fil yaumi mi'ata marratin." Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Al-Qadiyat mengatakan bahwa makna hadis di atas yaitu ketika Nabi dalam keadaan malas, beliau membacanya seperti itu. Artinya beliau rutin terus mengamalkan zikir istighfar setiap harinya gitu ya. Jadi Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna gitu ya, manusia yang sempurna gitu ya. Manusia yang sempurna yang tidak punya dosa, yang sudah dijamin akan masuk surga. Itu saja banyak beristighfar gitu ya. Tadi ya, beristighfar sebanyak 100 kali ya. Itu manusia yang tidak punya dosa, yang sudah dijamin gitu ya. Bukan berarti kita istighfarnya 100 kali saja, tidak. Itu kita, ini maknanya adalah bagaimana kita beristighfar sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi Rasulullah itu mencontohkan dengan beristighfar yang dengan sebanyak-banyaknya. Itu saja ibu-ibu ya, 7 poin dulu untuk pertemuan hari ini ya, belajar kita hari ini. Nanti poin-poin selanjutnya kita belajar insya Allah di kesempatan yang akan datang. Ini dapat saya sampaikan, semoga Allah mudahkan kita gitu ya, Allah mudahkan kita untuk melakukan upaya-upaya ikhtiar gitu ya. Karena sesungguhnya tadi ya, umrah itu mudah, umrah itu mengubah gitu ya. Allah yang memanggil gitu ya. Allah pula yang akan menyiapkan fasilitasnya ya. Itu harus kita yakini ya. Allah yang memanggil, Allah yang akan memberikan fasilitasnya ya. Allah yang mengundang ya. Karena sesungguhnya Allah itu akan memberangkatkan yang terpanggil gitu ya. Allah itu akan memberangkatkan yang terpanggil ya, bukan yang kaya ya. Karena yang kaya banyak ya. Kita lihat orang-orang kaya banyak tapi belum berangkat gitu ya. Tapi Allah memberangkatkan yang terpanggil. Maka kita harus meyakini tadi gitu ya, kita harus melakukan upaya-upaya tadi, itu kita praktekkan gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.